Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Artanti Madatila dengan NIM 23062030200005 pada mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Profesor Dr. Hijir pada tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai distribusi marginal dan distribusi bersyarat. Distribusi marginal adalah distribusi peluang dari satu variabel acak tanpa mempertimbangkan variabel lain dalam suatu distribusi gabungan. Disebut marginal karena nilainya biasanya diperoleh dengan menjumlahkan peluang pada baris ataupun kolom tabel kemungkinan gabungan. Tujuannya untuk mengetahui peluang masing-masing variabel secara individual ataupun untuk melihat karakter umum variabel tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, berikut merupakan salah satu contoh distribusi marginal, yang mana konteksnya mengenai pasar ikan di daerah nelayan. Di pasar Kaju, pedagang menjual dua jenis ikan hasil tangkapan nelayan, yaitu ikan tongkol dan juga ikan kembung. Pelanggan terbagi menjadi pedagang restoran dan juga ibu rumah tangga. Tabel peluang gabungan berikut diperoleh dari hasil survei pembeli. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini, jenis ikan diumpamakan sebagai X dan pembeli diumpamakan sebagai Y. Nah, jenis ikannya yaitu ada dua, tongkol diumpamakan sebagai T dan ikan kembung diumpamakan sebagai K. Pembeli diumpamakan sebagai R dan juga I, yang mana R merupakan pedagang restoran dan I merupakan pembeli yaitu ibu rumah tangga. Nah, pertanyaannya, yang pertama, tentukan distribusi marginal untuk variabel jenis ikan ataupun X, dan yang kedua, tentukan distribusi marginal untuk jenis pembeli ataupun Y. Nah, penyelesaian soal. Yang pertama itu mengenai marginal untuk jenis ikan ataupun X. Nah, di sini ada dua jenis ikan, yaitu tongkol dan juga ikan kembung. Nah, pada tabel dapat kita lihat untuk jenis ikan tongkol, pembelinya yaitu untuk ibu rumah tangga membeli peluang 0,34. Sedangkan untuk restoran membeli 0,16. Maka jumlah dari pembelian restoran dan juga ibu rumah tangga kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 0,50. Begitu juga dengan pembelian ikan kembung. Restoran membeli peluang 0,18 dan ibu rumah tangga membeli dengan peluang 0,32. Maka jumlahnya 0,50 juga. Nah, untuk marginal untuk Y ataupun jenis pembelian, di sini ada PY dan dapat kita lihat pada tabel bahwa PY ataupun jenis pembelian ataupun jenis pembeli ada dua, yaitu restoran dan juga ibu rumah tangga. Nah, untuk tabel restoran, di sini restoran membeli ikan tongkol sebanyak peluang 0,16 dan ikan kembung 0,18 dengan hasil peluang 0,34. Begitu juga dengan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga membeli ikan tongkol dengan peluang 0,34 dan ikan kembung dengan peluang 0,32. Nah, dengan hasil 0,66. Kesimpulannya, peluang pembeli ibu rumah tangga lebih besar 0,66 dan peluang pembeli ikan tongkol dan kembung sama kuat, yaitu 0,50. Nah,
Kesimpulan selanjutnya yaitu distribusi marginal menggambarkan peluang tanpa memperhatikan variabel lain. Seperti yang kita lihat tadi, di sini kita menjumlahkan 0,16 dan 0,34 ataupun dengan baris 0,16 dan juga 0,18. Berarti tidak ada kaitannya ya. Dia tidak memperhatikan variabel lain. Nah, kemudian ada distribusi bersyarat. Apa itu distribusi bersyarat? Distribusi bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi. Dengan kata lain, kita ingin mengetahui peluang variabel tertentu dalam kondisi variabel lain yang kita ketahui. Nah, tujuannya untuk mengetahui hubungan antar variabel acak dan untuk menganalisis pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dengan rumus P A B sama dengan P A gabung B dibagi dengan PB. Nah, contoh soal distribusi bersyarat yaitu di sini kita menggunakan konteks yang berbeda, yaitu kue tradisional Aceh pada bulan Ramadan. Toko kue menjual jenis kue yang berbeda dengan dua jenis kue, yaitu timpan dan lepat gayo. Nah, pelanggan membeli kue dalam dua kategori jumlah, yaitu sedikit 1-3 bungkus dan banyak 4 sekian bungkus ke atas. Nah, tabel peluang gabungan berikut diperoleh, yaitu jenis kue diumpamakan sebagai X dan jumlahnya diumpamakan sebagai Y. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, namun yang kali ini dia ada sangkut pautnya. Nah, pertanyaannya, hitunglah peluang bersyarat, yang artinya peluang pembeli yang membeli banyak dengan syarat memilih lepat gayo. Nah, berarti di sini syaratnya memilih lepat gayo ataupun kue lipat gayo. Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus yang tadi yaitu I Y X sama dengan P XY diper dengan PX. Nah, substitusi nilai yaitu, yang tadi kita ketahui bahwa Y ataupun jumlahnya itu banyak dan juga sedikit. Nah, di sini kita membeli dengan jumlah banyak. Dengan X-nya itu lipat gayo. Jadi, 0,30 diper dengan 0,40. Yang mana hasil dari 0,10 ditambah dengan 0,30. Maka hasilnya itu 0,40 tadi kan? Jadi 0,30 diper dengan 0,40 hasilnya itu 0,75. Kesimpulan soal kedua ini, jika pelanggan memilih lipat gayo, maka peluang pembelian dalam jumlah banyak adalah 0,75. Nah, itu merupakan peluang yang sangat tinggi. Adapun konsepnya, distribusi marginal ini peluang kejadian tunggal tanpa mempertimbangkan variabel lain, sedangkan distribusi bersyarat peluang kejadian dengan syarat kejadian lain terjadi. Nah, tabel peluang gabungan digunakan untuk menghitung marginal dan bersyarat. Kesimpulan akhir, distribusi marginal diperoleh dengan menjumlahkan peluang pada baris ataupun kolom tabel, sedangkan distribusi bersyarat menggunakan formula rumus. Nah, analisis peluang dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data.
Hanya sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.